Shalom, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya dengan Taripar Aritonang kembali lagi dalam program Belajar Alkitab Bersama. Sebelum kita akan memasuki beberapa pembahasan pada saat ini, saya rindu untuk kita akan terlebih dahulu mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menyertai di dalam pembahasan materi yang akan saya sampaikan ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan oleh mana pada kesempatan yang indah ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh mendalami dan menggali lebih banyak kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Berkuasalah kiranya Tuhan mengambil tempat dalam hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami pelajari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan memasuki pelajaran yang kedua dengan topik pembahasan yang diberi judul, benarkah Alkitab itu dari Yang Maha Kuasa? Ini merupakan satu pembahasan yang sangat menarik perhatian dari kalimat Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa tentunya dapat dimengerti bahwa ada sesuatu hal yang tidak biasa, yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Bisa diartikan itu sebagai salah satu pengertian dan pemahaman dari Yang Maha Kuasa. Namun pada saat ini saya rindu juga untuk membacakan satu kutipan ayat yang terdapat di Alkitab, ya, yang terdapat di Alkitab di dalam buku Mazmur 14 ayatnya yang ke-7. Bila mana kita memiliki Alkitab, mungkin boleh sambil mengikuti membaca firman Tuhan dari buku Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Demikian firman berbunyi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Saudara-saudara, di sini tulisan firman Tuhan menekankan kepada setiap makhluk ciptaannya agar takut dan hormat menyembah Tuhan sebagai Tuhan pencipta dan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini kita hanya akan membahas dua pembahasan yang sebenarnya ada beberapa, namun nanti di lain pertemuan di dalam belajar Alkitab bersama itu akan dibahas. Pada kesempatan ini saya akan membawakan dua pembahasan yang bertemakan, yang pertama sebagai pertanyaan adalah, apakah Alkitab itu? Ya, saya ulangi, apakah Alkitab itu? Dan yang kedua nanti adalah Allah berbicara kepada manusia. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagian orang dalam zaman ini dengan berbagai alasan sedang meragukan isi Alkitab. Ya, apakah benar Alkitab ini adalah tulisan tangan Tuhan atau pesan Tuhan langsung kepada kita? Kita akan lihat bagaimana pemaparannya nanti dalam pembawaan belajar Alkitab bersama pada saat ini. Ada orang yang melihat kepada Alkitab itu dengan pandangan yang kritis, ya. Namun dengan hati yang jujur ingin mencari kebenaran dari dalamnya, ya. Lain pula orang yang melihat kepada Alkitab dengan maksud hanya mencari kesalahan semata-mata. Jadi dua hal ini sering berdampingan bagi orang yang skeptis, ya, bisa dibilang yang penasaran, tetapi rindu ingin betul-betul mencari benar tidaknya Alkitab itu. Tetapi memang ada juga, tidak bisa dipungkiri, orang sedikit meragukan dan ingin mencari di mana salahnya Alkitab itu. Baik, lebih lanjut dikatakan juga bahwa ada pula orang yang secara langsung menarik kesimpulan bahwa Alkitab itu hanyalah tulisan manusia belaka. Benar bahwa memang Alkitab ini adalah sebuah buku yang di dalamnya banyak tulisan ataupun pesan-pesan yang bermanfaat
sebagai dan untuk pengetahuan yang bisa kita dapati di dalamnya. Dengan penuh rasa curiga, sebagian orang tidak mau menerima Alkitab dengan alasan karena Alkitab telah mengalami banyak perubahan dengan terjemahan-terjemahan di dalam berbagai bahasa di dunia ini. Sebagaimana Alkitab yang kita miliki di Indonesia, tentu dia menggunakan bahasa Indonesia. Demikian di negara-negara dengan bahasanya masing-masing. Kita tahu bahwa pembuatan Alkitab ini adalah kumpulan dari gulungan-gulungan kitab yang dijadikan menjadi satu, ya, yang terdiri dari satu bahasa tadinya, supaya pengabaran kebenaran Injil ini bisa ke semua penjuru muka dunia. Maka ya, melalui orang-orang ahli telah diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh bangsa-bangsa dimanapun manusia itu boleh berada. Alkitab telah menjadi pokok persoalan sejak berabad-abad lamanya. Dan hingga sekarang ini, ya, beberapa pertanyaan masih terus dilancarkan orang terhadap Alkitab itu. Apakah sebenarnya Alkitab itu? Dari manakah sumber asli tulisan-tulisan Alkitab itu? Benarkah Alkitab itu firman Allah? Bagaimanakah firman itu disampaikan kepada manusia? Apakah gunanya Alkitab itu bagi manusia? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak timbul di dalam pemikiran setiap orang, terlebih bagi orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran. Namun, semua pertanyaan ini mendapatkan jawaban bagi setiap orang yang merasa penasaran, yang rindu untuk mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk mendapatkan kesimpulan tentang kebenarannya, Alkitab sebagai firman Allah maupun kesimpulan tentang segala keraguan-raguan orang terhadap Alkitab itu, kita perlu menyelidiki kitab itu. Kita perlu menyelidiki Alkitab itu sendiri dengan keyakinan dan dengan hati yang jujur. Langkah pertama yang harus kita laksanakan ialah menyelidiki apa yang dikatakan oleh Alkitab itu menurut otoritasnya sendiri. Jadi sudah jelas di sini memberikan satu petunjuk di dalam kita bisa mendapatkan langkah-langkah untuk kita bisa memahami dan mempelajari dengan sungguh-sungguh Alkitab itu, ya. Dan biarlah Alkitab itu yang menerjemahkan sendiri dengan tuntunan Roh Kudus agar kita sempurna di dalam memahami dan mengerti. Sekarang kita akan masuk kepada 2 poin yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu tentang apakah Alkitab itu. Dan yang kedua tadi adalah Allah berbicara kepada manusia. Yang pertama, kita akan coba lihat apakah Alkitab itu. Alkitab itu telah dikenal sebagai satu buku yang terus-menerus menjadi pokok perdebatan di kalangan banyak orang. Namun Alkitab itu sendiri menerima segala tantangan dari berbagai pihak dan menyatakan dirinya sesuai dengan kebenaran yang terdapat di dalamnya. Saudara-saudara, walaupun banyak orang mungkin meragukan Alkitab, bagi mereka yang belum mengenal akan kebenaran, mungkin bisa diterima akal sehat karena mereka belum membaca dan menyelidikinya. Namun setelah di dalam kesungguh-sungguhan setiap manusia yang rindu menyelidiki sendiri yang dituntun oleh Roh Kudus, kita yakin dan percaya bahwa Alkitab itu sendiri yang akan menuntun kita ke dalam pemahaman yang benar. Sebenarnya Alkitab yang kita kenal sekarang ini bukanlah terdiri dari satu buku saja, melainkan adalah suatu koleksi dari buku-buku, tulisan-tulisan, dan surat-surat yang semuanya berjumlah 66 buah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Alkitab yang dikemas menjadi satu buku ini di zaman dahulu kala pada saat pembentukan pertama menjadi satu kitab, ini adalah terdiri dari gulungan kitab-kitab. Alkitab itu terdiri atas 2 bagian yang masing-masing disebut, pertama, Perjanjian Lama, dan yang kedua, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 buku dan Perjanjian Baru 27 buku yang membuat jumlahnya sama dengan 66 buku dalam satu kitab. Sebenarnya Alkitab itu adalah buku tua. Pembagian yang dibuat
antara perjanjian lama dan perjanjian baru ditulis sesudah Kristus. Tidak kurang dari 40 orang yang telah menulis Alkitab itu, dan mereka adalah orang-orang yang menjadi juru bicara Allah. Walaupun mereka itu datang dari berbagai tingkat kehidupan, nabi-nabi, raja-raja, petani, nelayan, gembala, dokter, dan bahkan pemungut cukai. Ada yang berpendidikan tinggi, ada pula yang tidak berpendidikan. Tetapi kesempurnaan itu ada semuanya di sana, walaupun didapati dari berbagai jenis kalangan profesi orang yang ditunjuk. Jangka waktu yang digunakan untuk menulis Alkitab itu dari buku pertama sampai buku terakhir, saudara-saudara tahu, adalah sekitar 1600 tahun lamanya. Yaitu diperkirakan bahwa buku pertama ditulis pada tahun 1400 sebelum Masehi, dan buku terakhir ditulis pada tahun 100 Masehi. Jadi bisa kita bayangkan jenjang waktu yang berjalan berapa lama di dalam pengumpulan semuanya satu kitab ini dibentuk. Allah telah berbicara kepada penulis-penulis firman-Nya dalam bahasa mereka sendiri, dan pekabarannya itu tidak bertentangan. Ya, mungkin saja di dalam penulisan ada didapati mungkin hal yang tidak bisa diterjemahkan, tetapi Alkitab itu sendiri telah memberikan petunjuk membawa dari tulisan yang aslinya. Sebelum diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, naskah-naskah Alkitab itu telah ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram untuk perjanjian lama, dan bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Biasanya tulisan dari penulis-penulis yang berbeda latar belakang kehidupan dan pendidikan tidak akan sesuai satu dengan yang lain, bahkan terdapat pertentangan-pertentangan. Apalagi jika penulis-penulis itu hidup bukan dalam satu waktu di satu tempat, melainkan di tempat yang berbeda-beda dalam jangka waktu yang berabad-abad lamanya. Hal itu pasti terjadi dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi tidak demikian halnya dengan Alkitab. 66 buku ditulis oleh 40 penulis yang berbeda-beda. Dalam jangka waktu 1600 tahun, Alkitab itu sesuai satu dengan yang lain dan sempurna, tidak terdapat pertentangan. Jadi sungguh sangat luar biasa. Bagaimanakah satu buku itu bisa terbentuk dengan tidak bertentangan? Tiada lain kalau bukan Tuhan yang memberikan inspirasi dan kemampuan bagi setiap orang yang ditunjuk sebagai juru tulis kitab itu sendiri. Inilah satu bukti bahwa tulisan-tulisan Alkitab bukanlah ditulis secara kebetulan menurut kemauan penulis itu sendiri. Tidak, tetapi kita meyakini dan tahu bahwa Tuhanlah yang menulisnya langsung perantaraan orang yang ditunjuk, yang dipercaya untuk menjadikannya sebuah Alkitab. Dan bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan dan yang terakhir di dalam belajar Alkitab kita pada saat ini, yaitu Allah berbicara kepada manusia. Apa yang disampaikan di sini adalah orang bertanya, apakah maksudnya Alkitab itu ditulis? Dari manakah sumber asli tulisan Alkitab itu? Benarkah Alkitab itu firman Allah? Nah, ini juga merupakan suatu pertanyaan-pertanyaan yang umum di kalangan orang yang masih merasakan rasa penasaran akan kebenaran dari Alkitab itu sendiri. Sebenarnya manusia dapat mengenal Allah dalam alam ciptaan yang menyatakan kepada kita tentang kebesaran dan kemahakuasaannya. Kita melihat ada matahari, ya. Matahari menceritakan kemuliaan Allah. Bulan dan bintang-bintang serta segala planet menyatakan tentang kebijaksanaan Allah. Bahkan bunga-bunga dan rumput di padang menyatakan tentang
cintanya. Tidak akan mungkin sesuatu itu ada, tercipta dengan sendirinya, kalau bukan oleh karena ada si penciptanya. Tidak akan mungkin ada mobil jika tidak ada si pembuat atau yang menciptakannya. Kira-kira begitu ya. Namun demikian, kita bertanya, pernahkah Allah berbicara kepada manusia secara langsung dalam bahasa manusia itu sendiri? Nah, ini sebagai poin yang terakhir ya. Pernah enggak? Jelas bahwa dalam segala zaman Allah telah memilih manusia tertentu menjadi penulis-penulis bagi Allah. Melalui hamba-hamba yang dipilihnya, inilah Allah menyatakan kepada manusia tentang dirinya sendiri, kuasanya, cintanya kepada manusia berdosa, dan rencana keselamatan yang telah disediakannya. Alkitab adalah buku yang besar yang dapat menjawab segala rahasia kehidupan. Dan di dalam Alkitab, Allah menyatakan pula rencananya dan kehendaknya bagi manusia. Alkitab buku pedoman untuk menuntun manusia kepada hidup kekal. Nah, bila mana kita mendapati banyak pengetahuan-pengetahuan di muka bumi ini, setinggi-tingginya kita pergi ke sekolah, ke universitas manapun, mendapati banyak penggalian ilmu-ilmu dari buku-buku yang ditemui, tetapi tidak ada satu buku pun seperti Alkitab yang ada di tangan saya ini yang memberikan satu jaminan yang menuntun manusia itu kepada arah kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, sebagai penutup, saya akan membawakan satu bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata, Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini dalam belajar Alkitab bersama, kita telah bisa mendapatkan satu petunjuk di mana pada saat kita ingin mengetahui arah kehidupan kita, dengan belajar Alkitab, tentu kita akan menjalani kehidupan kita tanpa ragu dan tidak akan bimbang. Biarlah dengan rasa keinginan kita untuk mencari Tuhan, belajar banyak dan mengambil waktu banyak untuk menyelidiki kebenaran itu melalui belajar Alkitab. Karena di dalam Alkitab inilah kita akan temukan banyak rahasia yang kita tidak bisa temukan rahasia itu di ilmu pendidikan apapun di muka bumi ini. Biarlah kiranya belajar Alkitab bersama yang singkat ini bisa sebagai satu petunjuk bagi kita untuk tahu kita mencari arah dan tujuan hidup kita. Dan biarlah kiranya Tuhan selanjutnya melalui Roh Kudus Tuhan akan menuntun hati dan pikiran kita untuk mendapatkan jalan yang benar. Saudara-saudara, sampai di sini sesaat pertemuan untuk belajar Alkitab kita bersama. Saya rindu sekali lagi untuk kita bisa berdoa untuk mengakhiri dari belajar Alkitab kita bersama. Kita sama-sama berdoa. Kembali Tuhan, kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Oleh karena kesempatan yang indah, yang singkat ini, kami diberikan pembekalan dari firman Tuhan, di mana kami sebagai makhluk ciptaan-Mu ya Tuhan, kami senantiasa harus tunduk kepada Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mempunyai otoritas di dalam segala hal dalam kehidupan kami. Biarlah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, kerinduan daripada masing-masing kami untuk mencari Tuhan melalui belajar Alkitab, Tuhan akan bukakan hati dan pikiran kami, agar kami pun bisa dituntun menuju untuk mendapat waris kehidupan kekal dalam kerajaan surga.
Ya Bapa, memberkati kiranya setiap pemirsa yang mendengarkan acara ini. Biarlah Tuhan mengetuk hati mereka, agar mereka pun bisa terpanggil untuk rindu mencari dan menggali kebenaran Tuhan melalui pelajaran Alkitab. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sampai bertemu di dalam pelajaran Alkitab bersama di lain waktu. Tuhan memberkati kita semuanya.